Halo semua, semoga dalam keadaan yang sehat. Saat ini saya akan menjelaskan materi geografi, khususnya materi kelas 10 yang berbicara tentang tanah dan jenisnya. Baik, peserta didikku yang hebat, sebelum ke penjelasannya, ada beberapa bagian inti nanti yang akan kita bahas bersama ya, yaitu pada bagian pokoknya adalah tanah dan jenisnya, meliputi poin A, faktor-faktor pembentuk tanah. Itu terbagi atas 3 bagian: sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Kemudian yang berikutnya, poin B yang akan kita bahas adalah profil tanah. Kemudian poin C, jenis tanah. Poin D, gerakan massa tanah. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada materi ini adalah konservasi tanah. Baik, untuk peserta didikku yang hebat ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Turerai supaya tidak ketinggalan materi-materi yang saya akan berikan berikutnya. Baik, kita langsung ke materinya. Poin A, faktor-faktor pembentuk tanah dan sifat-sifatnya. Nah, pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Kalau kita melihat di situ di layar, ada bagian dari beberapa faktor tersebut. Ya, yang pertama adalah batuan induk, kemudian iklim, organisme, topografi, dan waktu. Nah, saya sampaikan penjelasan singkat mengenai faktor-faktor pembentuk tanah ini. Kalau kita melihat, kalau istilah batuan induk, ini adalah di mana tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Sekali lagi, batuan induk itu istilahnya adalah tanah berasal dari hasil pelapukan batuan yang berupa misalnya adalah hasil dari batuan muda, tua, tengah. Nah, seperti itu. Ini penjelasan singkat tentang batuan induk. Kemudian faktor yang kedua, iklim. Penjelasan singkatnya adalah iklim terdiri dari beberapa perubahan yang meliputi musim. Musim terbagi atas beberapa bagian. Ya, yang terbagi atas misalnya mempengaruhi kondisi-kondisi tanah. Ketika musim kemarau, ketika musim penghujan, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang ketiga, organisme. Lebih pada berkaitan dengan makhluk hidup. Organisme itu sendiri terbagi atas 3 bagian: manusia, tumbuhan, dan hewan. Tentu itu semua mempengaruhi tanah. Kemudian yang berikutnya, topografi, yaitu berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi. Maka kita lihat pembentukan tanah pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, lembah, dan lain sebagainya itu berbeda. Oke, kemudian berikutnya adalah waktu. Nah, waktu mempengaruhi pembentukan tanah. Ini ada kaitannya dengan iklim, misalnya waktu musim kemarau tanahnya gersang, ketika musim penghujan tanahnya lembab. Nah, ini contoh ya pada bagian-bagian dari waktu. Baik, kemudian berikutnya, faktor sudah kita bahas. Tanah itu sendiri memiliki sifat ya, yaitu terdiri atas beberapa bagian: fisik, kimia, dan biologis.
Nah, kita bisa dilihat di layar ini. Pada bagian fisik ya, sifat fisik tanah itu ada beberapa bagian lagi. Tekstur, struktur, konsistensi, warna, suhu, lengas, porositas, permeabilitas, dan drainase tanah. Baik, ada penjelasan singkat di sini yang berkaitan dengan sifat fisik tanah itu. Yang pertama, tekstur tanah diartikan adalah perbandingan partikel pasir, debu, dan lempung dalam suatu massa tanah. Itu dikenal dengan tekstur tanah. Ya, maka tanah itu kadang-kadang bertekstur geluh misalnya, bertekstur kasar, bertekstur halus misalnya. Nah, ini contoh-contoh bagian dari tekstur. Kemudian berikutnya struktur tanah. Diartikan adalah susunan atau pengikatan butir-butir tanah membentuk agregat tanah dalam berbagai bentuk, ukuran, dan kemantapan tanah. Nah, ini istilah dari struktur tanah. Oke, kemudian yang berikutnya ya, masih fisik ya, masih fisik, sifat fisik tanah, yaitu konsistensi. Apa itu konsistensi? Ini berkaitan dengan sifat fisik tanah yang menyatakan besar kecil gaya kohesi dan adhesi dalam berbagai kelembapan. Kemudian ada warna tanah merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah. Kemudian ada bagian suhu tanah mempengaruhi kegiatan mikrobiologi dan perkecambahan biji tanaman. Kemudian ada namanya lengas tanah, merupakan kandungan air yang mengisi sebagian atas seluruh pori-pori tanah di atas muka air tanah. Baik, itu bagian-bagian masih fisik tanah ya. Kemudian masih ada pada yang dikenal dengan permeabilitas tanah. Diartikan sebagai kecepatan air meresap ke tanah ya. Kemudian keadaan jenuh. Oke. Kemudian dikenal ada istilah porositas tanah. Merupakan perbandingan pori-pori tanah dan volume massa tanah. Tanah yang cepat meresap air seperti pasir disebut tanah poros ya. Kemudian yang terakhir pada kondisi dari sifat fisik tanah itu adalah dikenal dengan drainase tanah. Merupakan kemampuan tanah mengalirkan dan meresapkan kelebihan air di dalam tanah dan permukaan tanah. Nah, ini ya yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik tanah. Terdiri atas A sampai pada I. Ada beberapa bagian tadi dan sudah saya jelaskan. Baik, kemudian bagian yang kedua. Yang tadi adalah pertama sifat fisik tanah, kemudian yang kedua adalah sifat kimia tanah. Pada sifat kimia tanah itu meliputi 3 bagian. Bahan organik, unsur hara, dan pH tanah. Baik. Nah, pada sifat kimia tanah ini ya meliputi beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah bahan organik. Ini organik istilahnya organisme, maka terdiri atas sisa tanaman dan hewan, pupuk hijau, pupuk kandang, kompos kotoran, dan lendir serangga, cacing, serta binatang besar lainnya. Nah, ini bagian dari bahan organik sifat kimia tanah. Kemudian berikutnya ada, sebelum berikutnya, maka kalau kita melihat dari bahan organik tadi, ya, tanah yang mengandung bahan organik tinggi akan memberikan efek warna tanah itu coklat hingga hitam. Maka istilahnya di sini adalah tanahnya subur. Baik, ini penjelasannya. Kemudian unsur hara tanah. Nah, unsur hara tanah dimanfaatkan tanaman sebagai makanan atau nutrisi. Ya, oke. Kemudian pH tanah yang berkaitan dengan kimia tanah, yaitu menunjukkan derajat keasaman tanah. Ya, kemudian pada derajat pH tanah ini memiliki beberapa, sebenarnya ada angkanya dan nilainya ya.
Misalnya pada pH tanah normal 6,6 sampai 7,5 misalnya. Kemudian yang sangat asam biasanya ya bisa kurang dari itu ya. Kemudian reaksi kimia menyebabkan unsur aluminium, magnesium misalnya. Kemudian bagian-bagian yang lain yang berkaitan dengan pH tanah. Oke, ini penjelasan poin yang kedua, sifat kimia tanah. Kemudian yang ketiga, masih bicara tentang sifat ya. Nah, sifat biologi tanah. Ini singkat saja. Kalau sifat biologi tanah ini, massa tanah tersusun atas zat padat, cair, dan gas ya. Kemudian zat padat yang membentuk tanah terdiri atas partikel-partikel tanah, kemudian bahan organik, dan jasad hidup atau organisme pada tanah itu sendiri. Nah, pada sifat biologi ini ya, kalau organisme berarti meliputi tumbuhan ya, kemudian hewan. Nah, ini golongan-golongan yang berkaitan dengan sifat biologi ya, biologi tanah. Oke, penjelasan singkat. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah profil tanah. Nah, pada profil tanah saya jelaskan dulu. Profil tanah ini adalah ada bagan ya, berarti bicara tentang karakteristik suatu lapisan tanah atau biasa dikenal horizon tanah ya. Maka dapat dibedakan berdasarkan warna ya, kemudian berdasarkan lapisan secara umum. Baik, kita lihat pada profil tanah tadi. Yang pertama adalah lapisan tanah atas, biasa dikenal dengan topsoil, atau ini atau ya teman, atau horizon A. Kemudian lapisan tanah bawah dikenal dengan subsoil, ini agak kurang U juga, atau ini ya, horizon B ya. Kemudian ada namanya regolith atau horizon C. Kemudian ada namanya batuan induk ya pada profil tanah. Oke, batuan induk biasa dikenal dengan bedrock atau horizon R. Nah, ini adalah merupakan kesatuan yang masih kompak dan bersifat keras. Oke, pada topsoil ini penjelasan singkatnya ini mengandung banyak bahan organik ya, tanah organisme. Kemudian pada lapisan tanah bawah ini horizon B-nya sedikit organik ya. Kemudian regolith tadi, horizon C tanah yang sudah membentuk tapi masih menunjukkan ciri batuan induk. Oke, ini penjelasan tentang profil tanah. Baik, kita lanjutkan jenis-jenis tanah. Terutama ini adalah jenis-jenis tanah di Indonesia. Sebagai berikut penjelasannya, saya terbagi atas 8 poin ya. Nah, yang pertama adalah jenis tanah aluvial. Berarti secara singkatnya penjelasannya, tanah aluvial itu tanah yang berasal dari material halus hasil pengendapan aliran sungai. Oke, kemudian yang berikutnya yang kedua tanah regosol, yaitu tanah yang berbutir kasar yang berasal dari material gunung api. Regosol dengan andosol ini kurang lebih sama ya. Kalau andosol juga tanah yang berasal dari abu vulkanik ya. Tanah andosol biasa juga disebut dengan tanah andisol ya. Oke, kemudian tanah poin yang keempat yaitu tanah organosol ya. Tanah organosol ini sama dengan tanah gambut organik ya. Ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan rawa yang membusuk. Oke. Kemudian yang kelima tanah kapur, yaitu terbentuk dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Yang keenam tanah gromosol. Ya, saya jelaskan, tanah yang berbentuk dari material halus. Ya, saya ulangi lagi. Gromosol adalah tanah yang berbentuk atau terbentuk dari material halus berlempung dengan warna kelabu hitam. Oke. Kemudian yang ketujuh tanah latosol yang mengandung banyak zat besi dan aluminium. Kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah tanah petsolik
merupakan tanah mineral yang mengalami pencucian intensif dan bersifat masam. Berarti unsur haranya lebih pada di atas rata-rata 6,6 sampai 6,7 pH tanahnya. Baik, ini penjelasan singkat tentang jenis-jenis tanah. Silakan dipahami lagi, dipelajari lagi tentang persebaran tanah ya. Saya hanya jelaskan singkat tentang jenis-jenis tanah di Indonesia. Baik, kemudian poin berikutnya, poin D ya, gerakan massa tanah. Diistilahkan di situ adalah proses ya berpindahnya tanah atau batuan karena gaya gravitasi bumi. Nah, pada materi ini ya, ini adalah berdasarkan kecepatan pergerakannya. Gerakan massa tanah tentu mempengaruhi tingkat gerakan dari tadi adalah jelaskan gravitasi bumi ya. Pergerakan massa tanah ini baik secara cepat, secara lambat, itu ada pengaruhnya terhadap kondisi dari bentuk gaya gravitasi bumi. Nah, ini muncul misalnya pergerakan ini dapat diamati jika ada akibatnya yang timbulkan misalnya seperti kemiringan ya, kemudian kemiringan terjadi di daerah retakan-retakan ya. Baik, kemudian berikutnya adalah konservasi tanah. Saya yakin ini tidak ada masalah ya. Kalau berkaitan dengan konservasi berarti upaya yang dilakukan untuk melindungi atau menjaga tanah. Ada beberapa metode yang dilakukan di situ. Ada vegetatif, ada teknis, dan ada mekanis ya. Nah, kalau vegetatif itu sebenarnya vegetasi, berarti konservasi yang dilakukan berkaitan dengan upaya ya, metode vegetatif itu dengan tumbuhan ya. Ya, pencegahan erosi dan sebagainya. Metode ini adalah metode yang dilakukan memanfaatkan tumbuhan. Oke. Kemudian berikutnya secara teknis. Teknis itu cara. Ya, cara. Ya, contoh misalnya pembuatan teras di lahan miring. Nah, itu cara. Ya, kemudian metode mekanik. Ini yang ketiga atau mekanis, yaitu berkaitan dengan pengolahan lahan dengan menggunakan sarana fisik seperti tanah, batu ya. Contoh dibuatnya pembuatan guludan ya. Nah, ini salah satu contoh pada metode yang dilakukan secara mekanis. Nah, ini bagian-bagian dari penjelasan tentang ya tanah dan jenisnya. Oke, secara umum seperti itu ya. Peserta yang hebat, silakan dipelajari sedemikian rupa materi ini untuk persiapan latihan berikutnya. Sekian penjelasan tentang tanah dan jenisnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat.